Telur rebus. Siapa yang tak kenal dengan makanan sederhana satu ini? Harganya terjangkau, proses memasaknya mudah, dan rasanya yang netral menjadikannya cocok dikonsumsi kapan saja. Telur rebus seringkali dipilih sebagai makanan sehat oleh banyak orang, terutama para orang tua. Kandungan proteinnya yang tinggi dinilai baik untuk menjaga kekuatan tulang dan otot. Bahkan, ada yang meyakini bahwa mengonsumsi telur rebus secara rutin setiap hari bisa membantu menjaga kebugaran hingga usia lanjut. Tapi sebelum kita lanjut membahas lebih jauh, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tinggalkan ulasan Anda. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan kehidupan yang lebih baik. Namun, di balik manfaat yang sering disorot, ternyata ada efek samping dari konsumsi telur rebus yang belum banyak diketahui orang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa makan telur rebus terlalu sering atau dengan cara yang kurang tepat bisa membawa dampak negatif bagi kesehatan. Hal ini terutama perlu diperhatikan oleh lansia yang memiliki kondisi medis seperti hipertensi, kolesterol tinggi, atau riwayat penyakit jantung. Lalu, pertanyaannya, apakah telur rebus benar-benar aman dikonsumsi oleh orang tua? Atau justru bisa menimbulkan risiko? Dalam video ini, kita akan mengupas secara lengkap manfaat, risiko, serta cara aman mengonsumsi telur rebus agar bapak dan ibu di rumah bisa membuat keputusan yang bijak dalam memilih makanan sehat. Pertama, mengulik manfaat telur rebus bagi lansia. Mari kita bahas salah satu makanan sederhana namun penuh manfaat, telur rebus, khususnya bagi kalangan lansia. Saat mendengar kata telur, kebanyakan orang langsung teringat pada kandungan proteinnya yang melimpah. Memang benar, terutama pada bagian putih telur, terkandung protein berkualitas tinggi. Nutrisi ini krusial bagi para lanjut usia karena seiring bertambahnya umur, tubuh mulai mengalami penurunan massa otot secara alami. Akibatnya, lansia sering merasa cepat lelah, sulit berdiri lama, atau mengalami penurunan stamina saat beraktivitas. Dengan konsumsi protein yang cukup dari telur rebus, proses degradasi otot dapat ditekan, membantu menjaga kekuatan dan ketahanan tubuh lebih lama. Tak hanya itu, bagian kuning telur juga menyimpan vitamin D, nutrien penting yang berperan besar dalam menjaga kepadatan dan kekuatan tulang. Banyak orang tua tidak menyadari bahwa mereka sudah mengalami gejala awal pengeroposan tulang atau osteoporosis. Padahal, risiko tersebut bisa ditekan dengan mencukupi kebutuhan vitamin D dan kalsium harian. Telur rebus menjadi pilihan alami dan ekonomis untuk memenuhi kebutuhan itu. Selain vitamin D, kuning telur juga kaya akan kolin, zat gizi yang penting untuk fungsi otak dan memori. Penuaan seringkali disertai dengan penurunan daya ingat atau munculnya gejala kepikunan ringan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa asupan kolin yang mencukupi dapat membantu menjaga performa kognitif otak dan mencegah penurunan fungsi mental. Tidak hanya itu, telur juga mengandung jenis lemak sehat. Meski kerap dianggap negatif, sebenarnya tubuh tetap membutuhkan lemak dalam jenis dan jumlah yang seimbang. Lemak dibutuhkan agar tubuh mampu menyerap vitamin-vitamin penting yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, D, E, dan K. Satu lagi yang tak boleh dilupakan, telur rebus mengandung antioksidan seperti zeaxanthin dan lutein, yang berperan dalam menjaga kesehatan mata dan melindungi dari kerusakan akibat penuaan. Kedua, manfaat dan risiko telur rebus bagi lansia, bijak mengonsumsinya. Telur rebus dikenal luas sebagai makanan praktis dan bernutrisi. Salah satu kandungan utamanya adalah antioksidan, terutama zeaxanthin dan lutein, yang terbukti bermanfaat bagi kesehatan mata. Dua zat ini dapat membantu mencegah terjadinya katarak dan degenerasi makula, dua gangguan penglihatan yang umum terjadi pada orang lanjut usia. Jika dikonsumsi secara bijak dan dalam jumlah yang tepat, telur rebus bisa menjadi bagian dari pola makan sehat lansia. Namun, penting untuk ditekankan bahwa kuncinya adalah keseimbangan dan cara pengolahan yang tepat. Meskipun banyak manfaatnya, konsumsi telur rebus juga memiliki potensi risiko yang perlu diwaspadai, terutama pada kelompok lansia yang lebih rentan terhadap gangguan kesehatan tertentu. Risiko kesehatan konsumsi telur rebus yang berlebihan. Salah satu isu yang paling sering dibicarakan seputar telur adalah kandungan kolesterolnya, terutama pada kuning telur. Dalam satu butir telur, bisa terkandung hingga 200 mg kolesterol. Bagi orang dewasa yang sehat, hal ini mungkin tidak menimbulkan masalah besar. Namun, pada lansia dengan riwayat kolesterol tinggi atau penyakit jantung, konsumsi berlebihan bisa memperburuk kondisi. Kolesterol yang tinggi dalam darah dapat menyumbat pembuluh darah, meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke, yang seringkali muncul tanpa gejala awal yang jelas. Tak hanya kolesterol, tekanan darah juga bisa terpengaruh.
Telur rebus memang bebas garam, tapi kebiasaan masyarakat Indonesia menambahkan garam dapur atau saus asin sebagai pelengkap dapat berkontribusi pada tingginya asupan natrium harian. Kombinasi kolesterol dan natrium ini bisa mempercepat lonjakan tekanan darah tanpa disadari. Ketiga, risiko infeksi dan alergi. Risiko lain yang jarang dibahas adalah kemungkinan infeksi akibat telur yang tidak dimasak dengan sempurna. Telur setengah matang dapat mengandung bakteri Salmonella yang berbahaya, terutama bagi lansia yang sistem kekebalan tubuhnya sudah melemah. Infeksi ini bisa menimbulkan gejala seperti muntah, diare, dehidrasi, hingga berat badan turun drastis. Selain itu, telur juga bisa memicu reaksi alergi, tak hanya pada anak-anak, tetapi juga pada orang dewasa lanjut usia. Reaksi tersebut bisa berupa gatal-gatal, ruam kulit, hingga gangguan pernapasan, terutama bagi mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Waspadai pola makan yang tidak seimbang. Meski kandungan gizi dalam telur cukup lengkap, mengonsumsi telur setiap hari tanpa variasi makanan lain dapat menyebabkan kekurangan nutrisi lain, seperti serat dari sayuran, vitamin dari buah, dan mineral dari sumber nabati atau hewani lainnya. Mengandalkan satu jenis makanan secara berlebihan, apalagi yang tinggi kolesterol, bisa memicu ketidakseimbangan gizi yang berdampak buruk bagi kesehatan. Keempat, tips aman mengonsumsi telur rebus untuk lansia. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari telur rebus tanpa mengundang risiko, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Perhatikan frekuensi dan jumlahnya. Mengonsumsi 2-3 butir telur rebus per minggu masih dianggap aman untuk lansia yang sehat dan tidak memiliki gangguan kolesterol. Bukan setiap hari, apalagi lebih dari 1 butir per hari. 2. Fokus pada putih telur. Jika sangat menyukai telur, sebaiknya konsumsi bagian putihnya saja karena tinggi protein namun rendah kolesterol. 3. Konsultasi dengan ahli. Bagi yang memiliki tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau riwayat penyakit jantung, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum memasukkan telur sebagai menu rutin. 4. Pastikan telur dimasak sempurna. Telur rebus harus benar-benar matang hingga tidak ada bagian yang masih cair. Hal ini penting untuk mencegah risiko infeksi bakteri seperti Salmonella yang sangat berbahaya bagi lansia. Telur rebus memang praktis dan bernutrisi, namun bukan berarti bebas risiko. Keseimbangan, cara pengolahan, dan pemahaman terhadap kondisi tubuh masing-masing adalah kunci utama. Bukan soal boleh atau tidak, tapi tentang seberapa sering, seberapa banyak, dan dalam kondisi tubuh seperti apa makanan itu dikonsumsi. Kelima, panduan konsumsi telur rebus yang aman dan bernutrisi bagi lansia. 1. Kombinasikan dengan makanan lain secara cermat. Mengonsumsi telur rebus sebaiknya tidak dilakukan secara tunggal. Hindari hanya menyantapnya dengan nasi putih tanpa tambahan lain. Agar nutrisi lebih lengkap, lengkapi dengan sayuran kukus seperti wortel, brokoli, atau bayam. Buah segar seperti pepaya atau apel juga bisa dijadikan pencuci mulut yang menambah asupan serat, vitamin, dan antioksidan. Semuanya penting dalam mendukung sistem imun serta keseimbangan gizi harian. 2. Perhatikan bumbu dan penyajian. Banyak orang terbiasa menambahkan garam, kecap, atau sambal dalam jumlah berlebihan saat menyantap telur. Padahal, konsumsi natrium berlebih dapat meningkatkan tekanan darah, terutama pada lansia. Sebagai pengganti yang lebih sehat, Anda bisa menggunakan tomat segar, taburan lada hitam, atau irisan daun seledri untuk memberikan rasa. 3. Jaga kebersihan telur sebelum dimasak. Pastikan telur yang akan dikonsumsi bersih dan disimpan di tempat sejuk. Bila terlihat kotor, cucilah terlebih dahulu sebelum direbus. Ini penting karena saat perebusan, bakteri dari kulit telur bisa masuk ke dalam jika tidak higienis. 4. Setiap individu memiliki kebutuhan berbeda. Tubuh manusia memiliki karakteristik yang unik. Jangan paksakan diri mengonsumsi telur jika Anda mulai merasakan gejala seperti perut kembung, gatal, atau rasa tidak nyaman lainnya. Jika muncul keluhan, hentikan konsumsi dan segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Keenam, mengapa telur rebus bisa menjadi pilihan baik untuk lansia? Jika dikonsumsi dengan bijak, telur rebus ternyata dapat membantu meringankan beberapa kondisi umum yang dialami saat usia menua. Menjaga kesehatan dan kekuatan otot. Sarkopenia, atau melemahnya otot akibat proses penuaan, sering menyebabkan lansia kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari seperti naik tangga atau membawa barang. Kandungan protein tinggi dalam putih telur dapat membantu memperlambat penyusutan otot, apalagi jika disertai aktivitas ringan seperti jalan santai atau senam ringan. Memperkuat tulang. Kuning telur mengandung vitamin D yang mendukung penyerapan kalsium.
Bagi lansia yang mulai mengalami osteoporosis, kombinasi antara asupan telur, paparan sinar matahari pagi, dan makanan tinggi kalsium dapat memperkuat tulang dan mencegah keropos. Mendukung fungsi otak. Telur juga kaya akan kolin, nutrien yang penting untuk menjaga fungsi saraf dan daya ingat. Kolin membantu memperkuat koneksi antar sel otak dan diakini dapat memperlambat gejala awal demensia meskipun bukan pengobatan utama. Menjaga kesehatan mata. Zeaxanthin dan lutein, dua antioksidan dalam telur, mampu melindungi retina dari kerusakan akibat paparan sinar biru serta mengurangi risiko katarak dan degenerasi makula, dua masalah penglihatan umum pada lansia. Membantu menstabilkan gula darah. Telur rebus, jika tidak dikonsumsi bersamaan dengan makanan tinggi gula sederhana seperti roti manis atau nasi putih dalam jumlah berlebih, dapat membantu menjaga kestabilan kadar gula dalam darah. Kandungan proteinnya memberikan rasa kenyang lebih lama dan mencegah lonjakan gula yang tiba-tiba. Hal ini penting bagi penderita atau orang yang berisiko terkena diabetes tipe 2. Solusi gizi untuk lansia dengan nafsu makan menurun. Bagi lansia yang mulai kehilangan selera makan, telur rebus bisa menjadi solusi praktis. Rasanya netral, mudah dikunyah, dan dapat dikreasikan menjadi berbagai sajian, seperti dicincang ke dalam bubur atau diiris tipis untuk isian roti gandum. Kesimpulan, konsumsi telur rebus dengan bijak dan seimbang. Seluruh manfaat ini hanya dapat diperoleh jika konsumsi telur disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Telur bukanlah superfood yang berdiri sendiri. Keseimbangan dengan sumber makanan lain seperti sayur, buah, dan serat adalah kunci dalam pola makan lansia yang sehat. Waspadai efek samping, kenali sinyal dari tubuh Anda, dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi, khususnya jika Anda memiliki kondisi medis tertentu atau sedang menjalani pengobatan. Ingat, yang alami belum tentu selalu aman, dan yang berlemak tidak selalu harus dihindari. Yang terpenting adalah kebijaksanaan dalam memilih dan mengombinasikan makanan, bukan sekadar mengikuti tren atau anggapan umum. Semoga informasi ini bisa membantu Anda menyusun menu harian yang lebih sehat dan penuh kesadaran.